قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa An-Najasi, tanah pertama di Afrika yang mengenal Islam. An-Najasi adalah gelar untuk raja-raja Habasya. Ethiopia sekarang, sebagaimana Fir'aun, adalah sebutan untuk penguasa Mesir kuno. Namun, di dalam hadis, nama tersebut identik dengan nama Raja Habasya yang terkenal dengan keadilannya, yang bernama Ashama bin Abhar. Karena terkenal sebagai seorang raja yang adil, Rasulullah SAW pun merekomendasikan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri kekuasaannya. Dan saat itulah untuk pertama kalinya benua hitam mengenal syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masuknya Islam ke desa An-Najasi. Nama desa An-Najasi terambil dari seorang raja An-Najasi atau Raja Habasya yang bernama Ashama bin Abhar. Ia memerintah wilayah tersebut antara 610 sampai 630 Masehi. Habasya mencakup wilayah Eritrea, Somalia, Sudan, Djibouti, dan Ethiopia. Rasulullah SAW memuji Ashama dalam sabdanya, "Ia adalah seorang raja yang adil, yang tidak akan dizalimi seorang pun yang berada di wilayahnya." Subhanallah, sebuah tazkiyah dari Rasulullah SAW terhadap seorang raja yang bahkan belum mengenal cahaya Islam secara langsung. Saat ini, desa An-Najasi terletak di dekat kota Makalele, ibu kota wilayah Tigray di sebelah utara Ethiopia. Inilah tempat pertama di benua hitam yang mengenal cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam masuk ke daerah tersebut pada tahun kelima kenabian, bersamaan dengan tahun 615 Masehi. Momen yang membawa Islam ke kampung An-Najasi adalah hijrahnya para sahabat dari Mekah menuju Habasya, menghindari represi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kedatangan umat Islam ke wilayah tersebut bukan hanya semata-mata untuk hijrah, namun di wilayah tersebut para sahabat Nabi juga bisa berdakwah secara bebas. Di antara buah dakwah tersebut adalah masuk Islamnya sang raja, Ashama bin Abhar An-Najasi. Walaupun ia berkuasa dan memang tampuk tertinggi di negaranya, ia tidak dapat mengubah masyarakatnya menjadi pemeluk Islam. Ia hanya seorang diri sebagai muslim di negaranya. Hal ini mengajarkan kepada kita, sebagai penguasa yang baik, rakyat juga harus memiliki kesiapan untuk menjadi orang yang baik. Penguasa yang baik saja tidak cukup apabila rakyatnya tidak siap menjadi orang yang baik. Dengan demikian, kelirulah orang yang mengatakan, seandainya Umar bin Khattab memimpin di zaman ini, maka masyarakat Islam akan menjadi baik. Ya, keadaan demikian akan terwujud apabila masyarakat Islam siap diajak kepada kebaikan. Kalau tidak, bisa jadi Umar bin Khattab pun dituntut lengser dari kepemimpinannya. Dalam keadaan terasing sebagai muslim seorang diri, An-Najasi tetap teguh memegang ajaran Islam hingga ajal menjemputnya. Ia pun dimakamkan di sebuah tempat yang saat ini dikenal sebagai nama desa An-Najasi. Corak keislaman di desa sang raja. Eksistensi Islam di kota bersejarah ini cukup terlihat dengan adanya 25 masjid yang tersebar hingga di penjuru daerah, dan 15% penduduk desa adalah muslim.
Adapun dalam skala negara, menurut WHO pada tahun 2012 terdapat sekitar 34% Muslim dari jumlah penduduk Ethiopia atau 91.700.000 orang. Semoga Allah melindungi mereka, memberi taufik dan keistiqomahan. Namun yang menjadi PR bagi seluruh umat Islam adalah di Ethiopia saat ini banyak tersebar pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di antaranya adalah mengistimewakan tanggal 10 Muharram sebagai Id atau perayaan tertentu. Apabila kita berkunjung ke Ethiopia pada tanggal 10 Muharram, maka kita akan banyak menyaksikan ritual-ritual keagamaan yang tidak memiliki dasar tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya di desa Negu. Kedatangan para ziarah ke kota tersebut akan meningkat pesat pada tanggal 10 Muharram hingga 1 bulan ke depan. Selain itu, ada juga keyakinan barang siapa yang mengunjungi makam An-Najasyi dan 15 sahabat Nabi yang dimakamkan di sana, maka sama halnya dengan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Keyakinan lainnya adalah masyarakat sering mengalah berkah di sebuah sumur yang digali oleh sahabat Muhajirin radhiyallahu anhu. Sumur tersebut dinamai Sumur Zamzam. Masyarakat setempat yakin bahwa di sumur tersebut mendatangkan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, sebagian orang ada juga yang mengharap kesembuhan dan rezeki dari sumur tersebut. Keyakinan akan keberkahan sumur tersebut timbul dari sebuah analogi bahwa para sahabat yang berziarah dari Mekah lalu menggali sumur tersebut sama halnya dengan keadaan ibunda Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar, yang berziarah ke Tanah Haram. Walaupun banyak terdapat keyakinan yang menyimpang, secara umum masyarakat memiliki perhatian yang besar terhadap agama Islam. Di desa An-Najasyi dibangun sebuah madrasah yang difungsikan sebagai sarana menuntut ilmu agama Islam bagi penduduk setempat. Mereka memiliki semangat dan kecintaan terhadap Islam. Yang kurang hanyalah bimbingan dari dai yang mumpuni keilmuannya. Semoga Allah menganugerahkan kepada mereka orang-orang yang mendakwai dan membimbing mereka kepada Islam yang hak. Masjid An-Najasyi. Di desa An-Najasyi terdapat sebuah masjid yang juga dinamai Masjid An-Najasyi. Masjid tersebut sangat ramai dikunjungi jamaah. Uniknya, selain Masjid An-Najasyi, di desa ini juga terdapat sebuah gereja yang dibangun di atas nama istri An-Najasyi. Namanya Gereja Maryam. Maryam wafat menganut agama lamanya, Nasrani, dan tidak mengikuti jejak sang suami menjadi seorang penganut Islam. Masjid seluas 200 meter persegi ini merupakan pusat kegiatan pembelajaran Islam. Di suatu sisi mempelajari Al-Quran dan di sisi lainnya mempelajari sirah Nabi dan sahabatnya. Di sisi kiri dari masjid terdapat 15 kuburan yang katanya adalah kuburan para sahabat Nabi SAW. 10 kuburan sahabat laki-laki dan 5 kuburan sahabat perempuan radhiyallahu anhu. Selain itu, di dekat masjid ada pembatasan dengan dinding. Juga terdapat makam Raja An-Najasyi. Umat Islam di sana meyakini berziarah ke makam Raja An-Najasyi sama halnya dengan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Masyarakat Sufi Ethiopia. Sama halnya dengan Asia Tenggara atau bahkan lebih, keyakinan tahayul dan khurafah sangat kuat mempengaruhi masyarakat Afrika, baik sebelum maupun setelah kedatangan Islam. Oleh karena itu, tidak heran kalau Ethiopia merupakan negara yang memiliki komunitas sufi terbesar di Afrika Timur. Tidak heran, aktivitas mengalah berkah di kuburan orang-orang yang dianggap wali sangat marak di negeri ini. Demikian juga dengan syiar-syiar sufi berupa haul-haul peringatan kematian, terutama haulnya An-Najasyi yang diselenggarakan
pada tanggal 10 Muharram menjadi amalan besar yang diagungkan. Inilah sedikit gambaran tentang keadaan desa An-Najasi sebagai tempat yang menjadi titik permulaan penyebaran dakwah Islam di benua Afrika. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa An-Najasi diambil dari gelar seorang raja, yakni An-Najasi. Raja tersebut bernama Ashama bin Abhar. Itulah awal mula benua Afrika mengenal ajaran agama Islam. Wilayah Ethiopia saat itu dikuasai oleh raja yang adil, yakni Ashama An-Najasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia saat ini. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan Islam di sana, karena di sana ada seorang raja yang adil dan tidak pernah mendolimi rakyatnya sama sekali. Para sahabat tinggal di Habasyah kurang lebih sekitar 7 tahun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan agama Islam masuk ke negeri Habasyah, sehingga belum ada warganya yang masuk dalam Islam. Tapi raja yang adil tersebut masuk Islam secara diam-diam tanpa diketahui rakyatnya. Dan ketika raja yang adil tersebut, yakni Ashama An-Najasi, wafat, Rasulullah SAW ikut menyolatinya secara dengan sholat gaib sebagai bukti atau sebagai rasa bersyukurnya karena raja tersebut sudah mau masuk dalam agama Islam, yakni ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.